Atau ini dulu waktu dirusak ini sampai sini nih. Kejadian perusakan rumah Pak Martono itu lapornya kemana saja? Saya pertama lapor itu ke Polres Indramayu 2 kali, ke Polsek 2 kali. Terus yang pertama tuh lapornya gimana? Ya, Ditanggapi? lapornya kan saya dengan bertiga itu, ibu saya dan anak saya itu pada sore hari lapornya. Setelah itu ditanggapi dengan apa namanya tuh bahasanya tuh, ya ditanya ini itu akhir-akhirnya udah begitu aja. Setelah itu pulang. Nggak di BAP Nggak di BAP. Setelah itu ada kelanjutan atau tidak dari Polres? Nah, setelah itu tempo berapa hari itu ada Polres Indramayu itu datang, atau berapa itu ada 4 atau 5 orang datang ke rumah. Setelah itu lihat, setelah pulang meriksa itu pulang ke kantornya, mungkin ke Indramayu lagi. Sampai hari ini terus nggak ada kelanjutan. Jadi saya menunggu sejauh mana, sampai mana prosesnya saya nggak tahu. Karena sudah bertahun-tahun nggak ada kejelasan, maka saya mengadukan lagi langsung ke Bapak Reskrim Polres Bareskrim Polri, langsung ke Jakarta. Oh, langsung ke Mabes? Langsung ke Mabes. Di situ saya diterima, ada surat perintah dari Bapak Mabes Polri itu memerintahkan Polda untuk menindaklanjuti. Dari Polda merintah lagi ke Polres, ada suratnya itu. Langsung saya minta diantar sama yang namanya teman saya yang namanya Agung tuh, yang dari Majalengka. Mohon diantar untuk sampai di mana prosesnya, karena itu sudah 1 bulan, sudah 40 hari pada waktu itu nggak ada klarifikasi, karena surat dari Mabes Polri itu segera diklarifikasi. Ternyata ditunggu-tunggu nggak ada klarifikasi, terpaksa saya datang ke Polres sama Pak Agung. Waktu ke Mabes Polri itu pada tahun berapa? Itu kalau itu tanggal bulan 2023 antaranya segitu. Terus kelanjutannya seperti apa, Je? Nah, setelah saya klarifikasi dan saya laporkan, itu pun Masya Allah susahnya luar biasa dari pihak penyidik Polres Indramayu itu. Saya datang dengan Pak Agung yang dari Majalengka itu, Agung Wijaya. Itu dengan alasan, Pak, hari ini penyidiknya lagi nggak ada, apalagi mimpin demo pada waktu itu tuh. Jadi gimana, kata saya, Bu, ya udah nanti minggu depan. Saya dijanjiin sama penyidik itu nanti minggu depan suruh ke situ lagi. Saya datang lagi minggu kedua berikutnya tuh. Terpaksa di situ juga mungkin nasib saya ada lagi dengan cara ini, Pak, lagi kosong, lagi pada piket, lagi pada lagi ada giat di Cirebon katanya jawabnya. Jadi terbengkalai lagi. Jadi saya di situ naik, Pak. Jadi kalau ini nggak diproses, akan saya naik ke Mabes Polri lagi. Terpaksa di situ, Pak, direspon. Ada penyidiknya di dalam, ternyata keluarlah 1 orang mewakili. Akhirnya diterima, Pak. Pada waktu diterima, tapi karena sudah pernah ngomong anggotanya lagi ada giat di Cirebon, waktu pertama yang keduanya ada mimpin demo, terpaksa dia saya dijanjikan nanti kesini lagi aja, Pak, ninggalin aja nomor HP. Setelah itu saya tinggal nomor HP-nya. Setelah dapat 2-3 hari nggak ada respon apa-apa. Jadi saya minta bantuan lagi ke Mabes Polri lagi, Pak, ke Jakarta, minta cepat dinaikkan. Pada tahun berapa lagi? Pada ya 2023. Dengan tahun yang sama? Ya. Nah, lanjut saya itu langsung diproses. Setelah saya tegur lagi ke Polres lagi, datang bawa surat dari Mabes. Nah, ini segera di kalimatnya di situ, segera ditanganilah bahasa Jawanya tuh, Pak. Segera ditanggapi. Terpaksa ditanggapi dengan masuk ke poin berapa atau ke ranah apa, kan saya tanya sama Pak Agung yang dari Majalengka itu. Di situ dimasukkan ke ranah Jahatan Ras, unit 1 Jahatan Ras. Direspon. Setelah itu singkat cerita diproses di BAP. Selanjutnya yang saya laporkan itu kan 4 ke Mabes Polri, itu 4 laporan. 1 perusakan rumah, 2 saksi palsu yang ada memberikan keterangan palsu di pengadilan Indramayu, 2 perampasan hak orang lain, pemalsuan dokumen. Saya laporkan tuh 3-4 laporan itu. Terpaksa sudah diproses berbagai macam cara dan memperlambat alur proses.
singkat cerita saya tegur lagi, Pak, sejauh mana? Saya datang lagi dengan secara tertulis, secara fisik datang lagi ke Polres sejauh mana. Nah di situ baru ada tanggapan. Kalau enggak, ya udah bubar. Setelah itu desak lagi, saya datang lagi ke Polres. Ya Pak, nanti terus Pak. Nah, dengan singkat cerita, saya berapa kali, entah keberapa kalinya, jadi saya sudah hilang kesadaran. Jadi saya mau menyampaikan aspirasi di depan Polres pada waktu itu. Dilarang, tidak diperbolehkan sama pihak Polres Indramayu pada waktu itu, Pak. Jadi tolong Pak, katanya direspon bagaimana sini keluhannya seperti apa. Saya sebenarnya sudah nggak percaya sama penyidik karena nanti terus sama penyidik yang namanya Semi, yang namanya waduh. Di situ saya disuruh seakan-akan suruh jangan Pak, jangan. Saya cuman Bapak ini saya menyampaikan keluh kesah masyarakat Pak, kata saya. Karena saya ini kinerja Polres Indramayu akan saya sampaikan. Saya karena mencari keadilan, terpaksa di situ saya itu seakan-akan didamaikan untuk nanti Pak saya proses gelar perkara Pak. Oke, seakan-akan saya diarahkan untuk iya, tapi di dalam hati saya masih nggak percaya pihak penyidik itu Pak. Karena berulang kali dibohongin terus sayanya. Di situ setelah itu dijanjiin hari Jumat gelar perkara termaksa. Ya oke, ikuti dulu, saya percaya sementara itu. Terpaksa debat belakang itu anunya tuh gelar perkaranya. Setelah malamnya saya bel untuk paginya itu kan gelar perkara pada waktu janji itu. Ternyata udah Pak, katanya gelar perkaranya kemarin. Jadi saya lebih marah lagi karena apa, dibohongin sama penyidik itu. Jadi nggak terima, saya gimana caranya? Terpaksa Pak bolak-balik ke Jakarta. Di sana minta dinaikkan sama Pak Kapolri, dinaikkan. Gelar perkara dilaksanakan, cuma gelar perkaranya juga sama Pak. Itu tadi lewat belakang dengan cara corong laku. Maksudnya lewat belakang tuh gimana tuh? Nah, lewat belakang itu mengapa gelar perkara nggak saya dilibatkan pada waktu pertama itu? Cuman bilang udah, mana Pak hasil rilisannya? Saya minta hasil rilisan itu, nggak dikasih. Terpaksa saya marah, saya batalkan lagi tuh. Saya tertulis resmi saya ajukan kepada Kapolres Indramayu yang namanya Bapak Fahri Siregar. Tolak, saya mohon diulang. Dia diulang Pak. Terpaksa gelar perkaranya juga kedua kali. 2 kali itu di ruangan yang di Polres Pak. TKP-nya di Tenajar, gelar perkaranya di depan Polres. Nah, dan untuk saat ini ya, dari semenjak 2016 sampai sekarang itu tindak lanjut dari pihak kepolisian itu seperti apa? Katanya Bapak tadi bicara sudah laporan ke Mabes, itu seperti apa Pak? Ya, laporan ke Mabes kan karena ini kan sudah tadi kembali dulu ke berita gelar perkara. Terpaksa di situ kan karena dia itu memberatkan saya. Jadi saya tolak. Gelar perkara kok TKP-nya di Tenajar, kok gelar perkaranya di ruangan reskrim. Saya nggak terima karena mana pihak terlapornya juga nggak ada. Saya tanya Pak, ada nggak pihak terlapornya? Ada. Di dalam udah katanya, tinggal Bapak siap masuk. Ternyata di dalam nggak ada, dikerjain lagi. Ujung-ujungnya di PSS ketiga diberhentikan. Setelah itu saya nggak terima Pak, karena ini fakta dan data ada saya punya. Karena saya ini korban mafia hukum, maka saya laporkan lagi ke Mabes Polri. Nah lewat Propam, karena saya diberi surat oleh Bapak Kapolres Indramayu, Bapak Fahri Siregar itu SP3 pemberhentian. Saya baca di situ pemberhentiannya, kalimatnya seperti apa? Tidak ditemukannya tindak pidana. Benar. Kalau diberhentikan SP3 itu benar karena tidak ditemukannya pidana, karena pihak penyidik Indramayu tidak menjalankan penyelidikan, apalagi penyidikan. Maka pantas Pak, pantas ini tidak ditemukan pidana karena Bapak tidak melakukan penyelidikan, apalagi penyidikan. Itu benar. Saya punya bukti baru, makanya saya bawa ke Mabes Polri. Bukti baru itu bukti video perusahaan rumah itu ada di sana. Makanya sekarang alhamdulillah diproses kembali kepada Bapak Biro Wasidik sekarang. Sekarang iya, ini ada nih buktinya. Nah, ada. Coba ada. Pak bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Siap. Ini Pak buktinya. Ini saya lapor pada waktu lapor ini Pak. Tuh tanggalnya. Itu tanggal berapa Pak? Nah, lihat tanggalnya mana nih? Tanggal 9 Juni 2023. Ini waktu karena diberhentikan saya nggak terima, lapor ke Mabes Propam Polri Jakarta. Oke. Oh, ya. Nah setelah itu bagi perusakannya saya laporkan ke Kompolnas dan
Bapak Menteri Polhukam. Ada di sini buktinya. Ini Ada, Pak. setelah saya laporkan ke Kompolnas, alhamdulillah hasil dari Bapak Kompolnas ini, Pak. Ada. Ini ada perintah dari Bapak Kompolnas Padu tanggal berapa itu, Pak? pada waktu tanggal 5, Pak, September. Oh, tanggal 5 Nah, September. ini hasil dari laporan saya, direspon dengan baik sama Bapak Kompolnas. Ini tuh. Ya, tuh. Bapak Beni Dr. Beni Joshua Mamoto, ya. Ini kalimatnya di sini. Saya bacakan ini. Surat pengaduan Martono Supaat dengan nomor surat tanggal 17 bulan Juli 2024 perihal perusakan rumah yang berawal dari keputusan Pengadilan Negeri Indramayu nomor 1 PDT GS 20/2015/PN Indramayu diduga ini ya ini pelanggaran akibat tergugat telah dirugikan. Nah, ini, Pak. Akibat tergugat telah dirugikan baik moral maupun material. Nih. Maka dari surat dari Bapak Kompolnas ini diberitahukan bahwa keluhan saudara telah diterima Kompolnas tanggal 25 bulan Juli 2024 dengan nomor register 1615/12/Reskrim 7/2024 Kompolnas dan telah disampaikan surat permohonan klarifikasi kepada pihak Polda Jawa Barat sesuai surat dari Kompolnas. Nah, ini yang saya sangat sesalkan dan saya sangat sayangkan ini bahwa pihak Polda Jawa Barat, Pak, tidak menghiraukan perintah dari Bapak Kompolnas. Ini yang saya sangat sayangkan. Mengapa Bapak pihak Polda Jawa Barat tidak menghiraukan, tidak mengindahkan perintah dari Bapak Kompolnas? Nah, dari itu maka saya sebagai warga mencari keadilan karena korban mafia hukum. Dengan ini saya mohon kepada awak media semua, mohon dibantu saya. Ini persoalan perusakan rumah ini mohon untuk segera memberitakan semua pihak, karena ini yang terlibat ini banyak, Pak, yang terlibat oknum-oknumnya ini melebihi dari 2 kalinya kasus Sambo, Pak. Desa saya tahu tetangga saya yang banyak itu hampir 60-70 orang, Pak. Mengapa dibiarkan adanya perusakan? Di situ ada petugas, Pak. Memang yang rusak masyarakat biasa, tapi ada petugas di situ nongkrong, Pak. Jadi sekarang kepada Bapak Presiden Bapak Presiden Prabowo Subianto, mohon segera secepatnya turun tangan, ambil alih kasus ini, Pak, karena jangan sampai terlarut-larut kasus ini, Pak, karena dari tahun 2016 sampai detik ini, Pak, pihak Polda itu tidak menghiraukan perintah Bapak Kompolnas. Juga dari Bapak Biro Wasidik dari Mabes Polri juga merintahkan kepada pihak Irwasum untuk segera gelar perkara khusus. Sampai hari ini, Pak, belum ada tindakan apapun, baik dari perintah dari Kompolnas maupun dari pihak Wasidik Mabes Polri, Pak.